Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaibatun Solikha dari kelas 10 Multimedia 1, mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian metaboard dan komponen-komponen yang ada di metaboard. Yang pertama ada pengertian metaboard. Metaboard atau yang biasa disebut juga dengan mainboard merupakan sebuah papan sirkuit utama yang menghubungkan berbagai komponen elektronik pada komputer. Mengapa metaboard sendiri merupakan bagian utama pada komputer? Karena pada metaboard perangkat keras komputer disatukan seperti prosesor, RAM, hard disk, DVD drive, sound card, video card, LAN card, WiFi, dan masih banyak lagi. Macam-macam komponen metaboard. Yang pertama, sold PCI, peripheral, komponen interconnect. Sold PCI ini berfungsi untuk menambahkan peripheral pada metaboard, contohnya seperti untuk menambahkan VGA card, sound card, LAN card, dan lain-lain. Sold ini juga mempunyai beberapa jenis yang berbeda, yaitu Sold AGP, Sold PCI Express X16, dan Sold PCI Express X1. Sold AGP atau Accelerated Graphic Port. Sold ini merupakan sold khusus untuk memasang VGA card. Kini sold ini sudah jarang digunakan karena telah digantikan oleh sold PCI Express, dan sold ini hanya terdapat pada metaboard versi lama. Selanjutnya PCI Express X16. Sold ini merupakan sold khusus untuk memasang VGA card generasi terbaru. Selanjutnya PCI Express X1. Sold ini berfungsi untuk memasangkan peripheral card lainnya selain VGA card, LAN card, sound card. Selanjutnya ada sold break, berfungsi untuk mengatur kerja IDE, controller, PCI, keyboard, ROM, BIOS, mouse, LAN, modem, dan berfungsi input atau output lainnya. Sold break ini terletak pada bagian bawah metaboard. Selanjutnya, node break berfungsi untuk menangani atau menjembatani proses di sekitar RAM, prosesor, power supply, dan juga mengatur kerja power management. Node break ini terletak pada bagian atas metaboard dan berdekatan dengan prosesor. Selanjutnya ada konektor ATX. Konektor ATX berfungsi untuk menghubungkan power supply dengan metaboard dan memberikan daya kepada sistem komputer. Selanjutnya ada konektor fan. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kipas angin dengan metaboard. Selanjutnya ada CPU socket. CPU socket berfungsi sebagai tempat untuk memasangkan prosesor. Di sekitar area CPU socket ini terdapat 4 lubang untuk memasangkan heatsink dan kipas angin supaya dapat mengurangi panas dari prosesor. CPU socket ini berbeda-beda dengan jenis prosesor tergantung dari jenis metaboardnya. Selanjutnya ada sold memory. Sold ini berfungsi untuk memasangkan RAM pada metaboard. Sold ini memiliki jenis sold berbeda-beda mulai dari DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 tergantung dari jenis metaboardnya. Selanjutnya ada konektor VDD. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan floppy disk drive dengan metaboard. Kini konektor ini sudah jarang digunakan dan konektor ini hanya terdapat pada metaboard versi lama. Konektor IDE. Konektor ini berfungsi menghubungkan alat penyimpanan seperti HDD dengan metaboard. Kini konektor ini sudah jarang digunakan dan telah digantikan oleh sold STA karena bentuknya lebih kecil dan kabel STA yang relatif kecil. Konektor ini hanya terdapat pada metaboard versi lama. Selanjutnya, konektor STA. Konektor ini merupakan penghubung alat penyimpan generasi terbaru setelah konektor IDE. Selanjutnya ada konektor panel depan. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan panel depan atau seperti tombol on atau off, tombol reset, lampu LED, dan lainnya dengan metaboard. Selanjutnya ada baterai CMOS. CMOS ini untuk memberi tenaga pada metaboard dan konfigurasi yang terpasang seperti format tanggal, pengaturan BIOS, dan lain-lain.
Selanjutnya ada chipset BIOS. Chipset BIOS ini berfungsi untuk mengatur perangkat kerja keras pada komputer. Port PS/2 mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer. Port PS atau 2 keyboard untuk memasang keyboard. Port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Namun sekarang jarang digunakan COM1 dan COM2 adalah port serial yang biasa digunakan mouse dan modem tipe lama. Port RJ45 untuk menghubungkan komputer dengan jaringan lain. Port USB untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. Port audio untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.